Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dr. Yudi Wahyudin, Associate Professor on Business Socioeconomics dari Fakultas Pertanian Universitas Juanda. Hari ini kembali kita akan melaksanakan satu kegiatan perkuliahan, kalau bisa dibilang seperti itu, namanya Sky Lecture. Karena memang ini dilakukan pada saat perjalanan dari Semarang menuju Jakarta menggunakan pesawat Garuda. Kita akan memulai satu constraint yang akan selalu diperoleh atau dihadapi nantinya oleh para pembudidaya udang ataupun ikan yang ada yang menggunakan ruas atau media perairan laut, terkait dengan kemungkinan pencemaran yang bisa hadir akibat aktivitas lain, seperti misalnya transportasi batubara misalnya atau nikel. Nah, ini konsten luar biasa yang akan kemungkinan ditemui atau dihadapi oleh seorang pembudidaya yang menggunakan media laut. Ketika terjadi kecelakaan yang menyebabkan misalnya muatan tongkang itu muatan batubara misalnya, tongkang berisi batubara yang kemudian tumpah ke badan perairan, maka ini akan menjadi persoalan sendiri yang akan dihadapi oleh para pelaku bisnis marine culture gitu, mariculture. Kenapa seperti itu? Karena sebagaimana kita tahu bahwa biar bagaimanapun ketika media media usaha dari budidaya itu adalah perairan laut, maka dampak dari akibat ini akan kemudian hadir gitu, tercipta, sehingga itu akan menjadi kendala besar bagi para pembudidaya untuk menghadapinya. Nah, inilah yang perlu dilakukan upaya mitigasi. Nah, ketika tumpahan batubara itu masuk ke badan perairan, maka dia akan berpotensi sampai kepada area atau lokasi budidaya perairan laut di sekitar yang dilaksanakan oleh stakeholder mariculture ya. Nah, satu hal yang harus diperlukan adalah kita harus bisa melakukan upaya ya. Nah, ini mau take off dulu ya. Mitigasi atau persiapan ketika memang itu muncul di sekitar area kita. Salah satu yang memungkinkan untuk dilakukan adalah memanen lebih awal. Ketika memanen lebih awal, konsekuensinya tentu saja berkaitan dengan apakah yang dipanen itu dari hasil budidaya tersebut mampu menghadirkan nilai ekonomi yang quote and quote hampir sama dengan ketika dia di harvest sesuai dengan waktu tanamnya, waktu tebarnya. Nah, oleh karena itu ini sebetulnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah upaya mitigatif internal gitu. Tetapi ketika berhubungan dengan alam, kenyataannya di lapangan sebetulnya ini akan membawa konsekuensi sendiri gitu ya. Bagi masyarakat terutama begitu yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan mitigasi, itu menjadi sebuah kepasrahan yang terjadi gitu ya, karena bisa saja kemudian sebaran
dari muatan sedimen itu sampai ke badan perairan, atau media perairan, di mana aquaculture yang dilakukan itu berada di situ. Atau bisa jadi misalnya kalaupun dilakukan itu di terestrial, di pantai, maka bisa jadi kegiatan aquaculture itu memerlukan air yang memang dari perairan juga, maka ketika kemudian dia itu terkena cemaran, itu kita tidak bisa mengetahui itu bahwa kemungkinan terjadinya kapan. Maka inilah yang kemudian menyebabkan dampak bisa jadi kerugian dari para stakeholder atau pelaku usaha budidaya perikanan mariculture ini. Nah, oleh karena itu yang diperlukan adalah bagaimana kita melakukan adaptasi. Kalau kita mengetahui, misalnya minimal kita berlapor kepada pihak berwenang yang terkait dengan urusan pencemaran ini. Kalau di daerah biasanya dinas lingkungan hidup, ya, baik daerah, kabupaten atau kota atau juga provinsi. Tapi kan urusan biasanya yang berkaitan dengan laut ini semuanya dari 0 sampai dengan 12 mil itu sekarang itu diatur atau menjadi kewenangan provinsi. Maka walaupun ada leg spesialis gitu, tetap dilaporkannya ke DLH kabupaten dulu. Kalau bisa ditangani oleh DLH kabupaten atau kota, kalau tidak berarti ke provinsi, kalau tidak provinsi juga nanti kemudian bisa ke KLH, sehingga itu akan bisa dicari. Pertama yang perlu diperlukan adalah mengetahui tongkang tersebut, koordinatnya, ya, tempat tumpahnya itu di mana. Nah, setelah diketahui tempat tumpahnya di mana, maka titik koordinat itu dijadikan sebagai dasar nantinya untuk menentukan kemungkinan sebaran dari batu bara yang tumpah itu menyebar kemana. Nah, di sinilah kemudian diperlukan untuk mengetahui secara detail, yaitu tentang volume, misalnya volume tumpahnya itu berapa metric ton misalnya. Nah, ketika metric ton sudah diketahui, juga perlu juga diketahui properties dari batu bara itu sendiri, karena batu bara itu mempunyai tingkat kalorinya yang berbeda-beda. Ada yang rendah, misalnya di bawah 5.000 dinyatakan biasanya rendah gitu ya. Kalau di atas 5.000 bisa agak menengah dan sampai dengan tingkatan yang lebih tinggi. Maka properties dari batu bara itu diukur apa saja kandungan-kandungan yang kemudian menyebabkan terjadinya limbah, quote and quote, bisa jadi B3 gitu, bahan berbahaya dan beracun, ya. Nah, inilah yang kemudian diperlukan sehingga prosesnya itu bisa dilakukan klaim ganti kerugian begitu. Tetapi sekali lagi proses ini memerlukan yang panjang, terutama yang berkaitan dengan siapa yang akan bertanggung jawab atau siapa yang akan memfasilitasi. Kalau kemudian dilakukan oleh masyarakat sendiri, maka sifatnya sifatnya harus mengklaim, baik nanti langsung ke si perusahaannya, atau kalau misalnya si perusahaannya bisa langsung mengkompensasi, itu bagus. Tapi biasanya dalihnya itu agak banyak gitu. Jadi ini diperlukan upaya fasilitasi antara masyarakat yang terdampak dengan perusahaan. Disitulah peran pemerintah dalam hal ini diwakili oleh bisa di DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau Kota, atau Dinas DLH Provinsi, atau juga di KLH. Biasanya menangani itu adalah Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Nah, ini penting untuk disampaikan sehingga para masyarakat yang terutama pembudidaya itu punya awareness terhadap ini gitu, sehingga hak-hak yang diperlukan itu bisa dicapai, ya. Nah, persoalan dasarnya adalah ketika misalnya pencemaran ini terjadi, kemudian perlu pembuktian gitu. Bapak, Ibu
Nah, kalau dia itu pembuktiannya itu dilakukan untuk sengketanya itu diselesaikan melalui pengadilan, maka bukti-bukti itu harus ada. Nah, disinilah pentingnya itu yang memitigasi atau beradaptasi dengan itu. Nah, biasanya kalau di luar pengadilan enak saja gitu ya, bahwa setiap setiap masyarakat mempunyai atau setiap pihak mempunyai sisi yang sama gitu untuk melakukan diskusi, melakukan proses negosiasi ya terkait dengan keberadaan ini. Nah, disinilah pentingnya masyarakat benar-benar aware supaya yang ketika dia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pembuktian itu, dia bersurat gitu kepada pihak berwenang, dalam hal ini DLH. Kalau tidak DLH bisa langsung ditujukan kepada Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Nah, bagi masyarakat pembudidaya yang seperti ini, maka perlu diedukasi ya, bagaimana kemudian membuat pernyataan, membuat surat dan sebagainya gitu ya, untuk kemudian menyatakan bahwa kerugiannya itu apa saja. Walaupun kemudian setiap orang pasti akan berbeda. Nah, pendekatan yang diperlukan adalah pendekatan kajian yang kajian kerugian langsung masyarakatnya. Bisa dihitung kontennya adalah yang berkaitan dengan, bisa jadi direct ya, misalnya kematian ya. Lalu kemudian selain kematian tentu yang berkaitan dengan operasional gitu ya, atau operasional itu menjadi faktor pengurang opportunity cost dari pembudidaya. Tapi juga ada potensi lain sebetulnya ketika dia itu akan dapat diharvest. Nah, potensi ini tentu saja tidak mungkin dibuat 100% ya. Itulah yang diperlukan upaya kesepakatan yang bersama begitu. Nah, pada tataran ini kesepakatan bersama inilah yang kemudian perlu di endorse, perlu didorong supaya satu sisi masyarakat mendapatkan haknya untuk supaya dia tidak terlalu banyak kehilangan. Sisi yang lain juga perusahaan juga tidak sampai terlalu besar juga harus melakukan pembayaran gitu, karena ada konten-konten yang berkaitan dengan kelayakan misalnya, bagaimana kemudian pembuktian yang ada itu mengarah kepada memang bahwa pencemaran tersebut itulah yang menjadi satu-satunya sumber yang menyebabkan kerugian langsung masyarakat. Nah, disinilah peran penting dari Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup kalau kemudian itu dijadikan sebagai lembaga yang akan merepresentasi penyediaan fasilitasi ini gitu ya. Nah, biasanya kemudian Lingkungan Hidup akan melakukan verifikasi lapangan dengan melibatkan berbagai elemen gitu ya. Nah, biasanya elemennya terdiri dari ahli-ahli yang berasal dari baik institusi kelembagaan universitas misalnya Politeknik, bisa juga dari BRIN misalnya, atau juga dari yang lain. Nah, itu dikolaborasi bersama dengan atau dilakukan surveinya itu joint survey dengan misalnya perusahaan menunjuk ahli yang lain, sehingga terjadi misalnya nanti penyelesaian sengketanya itu bisa lebih firm gitu, lebih bersepakat, lebih dekat. Nah, disinilah sekali lagi pengurangan ego, ini yang benar, ini yang salah misalnya, itu sampai kepada titik kebersamaan, sampai titik kesepakatan bersama. Nah, verifikasi ini diperlukan untuk melakukan minimal upaya pemodelan dulu gitu ya, bahwa pemodelan tersebut pemodelan hidrosonografi adalah dilakukan untuk menentukan misalnya sebaran-sebaran yang memungkinkan atau dimungkinkan dengan source yang ada itu kemana. Nah, setelah diketahui itu nanti kita bisa tahu misalnya
akan kita ketahui misalnya bagaimana sebaran tersebut itu menjadi titik-titik sampel yang akan dipakai atau digunakan oleh ahli pencemaran untuk mengambil sampel baik itu di badan perairan maupun di substrat begitu. Nah, ini hasil pemodelannya. Itu hanya untuk penghantar. Di samping itu juga bisa jadi dia di bawah itu terdampaknya adalah ekosistem terumbu karang misalnya. Nah, maka ini akan jadi model atau bukan model sebetulnya, estimasi kemungkinan titik-titik yang akan menjadi titik-titik terdampak itu bisa diverifikasi. Nah, hasil itu kemudian akan jadi ukuran, karena hasil dari pengambilan sampel perairan maupun di sedimentasi itu akan dibawa ke laboratorium untuk menentukan gitu. Oke, untuk menentukan apakah dari hasil laboratorium itu hasilnya itu di bawah baku mutu atau di atas baku mutu perairan. Kalau memang ada baku mutu lingkungan hidupnya, maka itu dijadikan sebagai standar. Kalau tidak ada, berarti penentuan titik kontrol juga akan sangat luar biasa. Nah, penentuan titik kontrol ini sebetulnya menjadi bridging untuk bisa mengetahui rona awal begitu. Apakah memang secara natural sebelum dan sesudah kejadian itu biasanya seperti apa? Titik kontrol itu biasanya dilakukan di lokasi-lokasi atau titik-titik yang dari hasil modeling itu tidak nyampe ke sana begitu. Itu dijadikan sebagai titik kontrol sehingga diketahui kalaupun misalnya ada dari luar eksternal begitu ya, dari kegiatan luar yang punya kemungkinan punya properties yang mirip gitu, itu sudah bisa di-capture di sana. Nah, itu dari sisi pencemaran. Nah, selain misalnya dari sisi pencemaran, si batu bara itu kan dia punya berat jenis, tapi suatu ketika dia juga akan bisa turun langsung menutupi terumbu karang. Nah, kerusakan yang ditimbulkan oleh tumpahnya batu bara itu juga menyebabkan kerugian. Nah, kerugian itulah namanya kehilangan jasa ekosistem. Nah, itu juga akan menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan nilai-nilainya. Nah, secara keseluruhan bahwa pencemaran ini, kita tadi bahas hanya terkait sebetulnya dengan aquaculture. Aquaculture secara keseluruhan dia juga harus punya entah itu SOP, standar operating procedure bagi perusahaan misalnya atau bagi masyarakat, itu persiapan yang yang menentukan. Nah, bagi yang terdampak yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah ketika ada pencemaran dan kemudian di daerah medianya itu kemudian dia ada yang mati gitu ya, itu harus dibuktikan. Nah, maka harus dibuat dipoto begitu, diambil gambarnya sebagai salah satu bukti atau disimpan. Jadi kematiannya itu disimpan untuk kemudian dia akan menjadi dasar dari para ahli suatu ketika gitu ya, untuk bisa menjadi bukti gitu. Nah, ini penting pembelajaran atau advokasi lingkungan hidup terkait dengan bagaimana peran masyarakat aquaculture untuk bisa memperoleh haknya agar bisa diklaimkan kepada perusahaan yang menyebabkan pencemaran. Ini penting karena sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2009, salah satu dasarnya itu adalah P3, Polluters Pay Principle. Maka oleh karena itu P3 ini akan jadi ukuran apakah masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan ganti rugi, dan perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengganti akibat aktivitas yang dilakukan. Nah, sekali lagi inilah penting bagi kita semua untuk bisa saling beradvokasi begitu. Nah, bagi dinas lingkungan hidup daerah, baik itu kabupaten, kota atau provinsi, penting melakukan advokasi lingkungan hidup ya, disampaikan kepada masyarakat halayak ramai supaya kalau terjadi misalnya kecelakaan, baik itu yang menyebabkan pencemaran maupun menyebabkan kerusakan atau dua-duanya, pencemaran yang menyebabkan kerusakan,
Terus kemudian atau hanya salah satu, misalnya pencemaran saja atau kerusakan saja. Nah ini penting supaya masyarakat bisa bisa bersama-sama aware terhadap dirinya dan lingkungannya, sehingga hak-haknya bisa dapat dikembalikan. Itu saja yang bisa disampaikan untuk insight yang terkait bagaimana pencemaran akibat tumpahan batubara itu bisa berdampak pada perikanan, tata hidup budidaya, dan keseluruhnya penyelesaiannya. Demikian, wallahu yaqulu haq wa yusabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.